Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yang dimana soalnya itu menjelaskan sedikitnya tiga teknik dan strategi yang berkontribusi dalam penemuan obat baru. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah penerapan kimia kuantum dalam studi pengikatan protein ligan. Nah, fungsi fungsi protein itu tergantung dari mana asal dari pengikatannya terhadap molekul ligan, seperti katalis enzimatik yang dimulai dengan pengikatan substrat. Nah, dalam metode ini ada dua topik yang utama kita bahas. Yang pertama itu ada struktur pengikatan dan afinitas pengikatan. Jadi ini merupakan dasar dari struktur untuk eksplorasi interaksi protein ligan. Untuk saat ini penentuan akurat struktur tiga dimensi kompleks protein dan ligan ini sangat bergantung pada eksperimen kristalografi sinar X, seperti penggunaan docking molekuler yang banyak digunakan. Perhitungan ini pertama itu mencari energi potensial permukaan kompleks protein ligan untuk semua konformasi pengikatan yang mungkin, dan langkah yang kedua itu kita semua dari konformasi itu diberi tingkat untuk mengungkapkan struktur pengikatan yang optimal, sehingga kita bisa mengetahui bahwa binding pocket tersebut bisa digunakan untuk target obat baru lalu dilanjutkan dengan molecular docking. Nah, apa gunanya molecular docking ini? Kita digunakan untuk mencari konfirmasi pengikatan pada tingkat teori mekanika molekuler. Kenapa kita menggunakan molecular docking ini? Karena efisiensi dan jaminan untuk menghasilkan suatu hasil. Nah, dari docking inilah konfirmasi itu bisa kita dapatkan sesuai target. Apalagi nilai konfirmasi tinggi, maka binding site antara ligan dan protein akan semakin buruk. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah nilai dari binding site, maka semakin baik juga ikatan dari ligan dan proteinnya. Contohnya itu seperti molekul docking pada turunan kalkon sebagai antimikroba dengan mendocking molekul turunan kalkon ke tempat sisi aktif Bacillus subtilis dan E. coli. Selanjutnya itu kita bisa menggunakan desain obat dengan target protein. Nah, ini biasa metode ini kita gunakan untuk memberikan gambaran singkat tentang komputasi teknik yang tersedia untuk perancangan obat berbasis struktur. Kita bisa menggunakan yang namanya itu artificial intelligence atau AI dan machine learning. AI ini akan mengembangkan senyawa timbal baru untuk mengobati penyakit baru, obstruktif kronik, oleh Exscientia bekerja dengan GlaxoSmithKline atau GSK, dan juga algoritma berbasis ML untuk menentukan berbagai kelas fitur dari target protein reseptor untuk mengkategorikan menjadi subtipe yang berbeda. Metode berbasis machine learning ini bergantung pada data yang tersedia. Pola data akan sangat mempengaruhi keakuratan dari metode ini. Selanjutnya itu kita bisa menggunakan pembuatan profil target virtual dalam penemuan timah dan reposisi obat. Metode ini menggunakan jalur penemuan obat target sentris dan senyawa sentris. Dimulai dari mendefinisikan model untuk mewakili target obat, diikuti dengan penyaringan atau pembuatan senyawa agar sesuai dengan model, dan mengidentifikasikan potensi hit and lead untuk validasi eksperimental. Dilanjutkan dengan virtual screening, contohnya molecular docking, sehingga kita bisa melihat kemungkinan dari struktur tersebut memiliki efikasi untuk mengobati untuk bisa dijadikan sebagai obat baru. Nah, contohnya itu seperti penggunaan obat cacing seperti yaitu ivermectin sebagai obat COVID-19.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.